Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan-kebaikan antum semua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan serta kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para Muslim, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan akhlak, dan kita masih membahas tentang akhlak murah hati, suka memberi, saling berbagi dari harta yang dimiliki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan hadis-hadis sebagaimana sebelumnya juga kita sudah sebutkan, hadis-hadis yang memotivasi kita untuk memiliki sifat empati, akhlak suka memberi, murah hati, dan saling berbagi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada dari sebuah hari yang para hamba memasuki waktu pagi di hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari keduanya lalu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Dan yang lainnya, malaikat yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan harta kehancurannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang sebuah perkara yang gaib dan wajib bagi kita untuk mengimaninya, yaitu adanya dua malaikat yang turun di setiap pagi, ya,
di setiap pagi. Dari hari-hari yang kita lalui, yang kita jalani, ketahuilah ada 2 malaikat yang setiap pagi itu turun. Yang turunnya mereka ini adalah berdoa. Turun ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya malaikat itu berdoa, kalau berdoa insyaallah taala makbul. Ya. Kenapa makbul? Karena sesungguhnya mereka tidak memiliki dosa. Nah, ini juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya salah satu penghalang doa adalah dosa, dan dosa bisa menghalangi doa untuk makbulnya doa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya, kita dianjurkan ketika kita hendak berdoa, kita memohon ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita itu tidak menghalangi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nah, para malaikat, ada 2 yang turun setiap harinya, yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Berdoa terkait dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang kikir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu malaikat berdoa ya dengan doa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu khalafa, gantinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya tentunya akan mengabulkan doa ini insyaallah taala. Dan memang betul Allah akan ganti memang siapa saja yang berinfak. Ya. Dan siapa yang ingin mendapatkan doa malaikat ini, maka segera ya dia di waktu pagi dia berdoa. Ya, dia berdoa. Maaf, dia berinfak agar dia mendapatkan doa ya malaikat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun hadis ini bukanlah bermaksud untuk membatasi infak itu hanya di waktu pagi. Ya. Bukan membatasi infak itu hanya di waktu pagi. Maka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan segera doa malaikat itu untuk dirinya, ya agar dia mendapatkan ganti dari infaknya, maka silahkan dia mempercepat di waktu pagi. Demikian ya. Makanya kaum muslimin saat ini ada namanya infak subuh atau sedekah subuh, demikian ya. Yang itu di waktu pagi sudah ya bersedekah, berinfak. Maka ini insyaallah taala bagus. Bagi orang seperti ini maka dia mendapatkan segera doa malaikat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan ya apa yang diinfakkannya tersebut, demikian ya. Begitu juga bukan sebuah penghalang untuk dia mendapatkan ganti, dan bukanlah sebuah penghalang untuk dia mendapatkan doa malaikat ini dan pengabulan dari doa malaikat ini ketika dia berinfak di siang hari atau di malam hari, bukan ya. Ini bukan penghalang untuk seseorang itu berinfak di malam hari atau di siang hari lalu dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis ini berupa doa malaikat, demikian. Tidak demikian ya, bukan itu maksud dari hadis ini. Hadis ini hanya mengkabarkan ya bahwa ada malaikat yang turun di setiap subuh hari ya, di awal hari, di pagi hari, yang turun mendoakan orang yang berinfak untuk diberi ganti, demikian ya. Bukan berarti orang-orang yang berinfak di siang hari atau di malam hari itu tidak mendapatkan doa ini. Dia dapatkan, hanya saja tentunya setelah dia berinfak, demikian. Ketika dia berinfak di siang hari maka didapatkan doa ini insyaallah taala. Siapa saja yang berinfak di malam hari, bahkan barangkali dengan dia berinfak di malam hari di mana tidak ada orang yang melihatnya, ya, ini mungkin lebih aman bagi hatinya agar lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya. Demikian, seperti itu ya. Jadi bukan merupakan kesalahan, hanya saja kita katakan tadi bahwasanya orang yang berinfak ya lebih cepat waktunya, yaitu di waktu pagi, maka dia lebih cepat pula untuk mendapatkan doa malaikat tersebut, sehingga Allah mengabulkannya dan
Allah akan menggantikan lebih cepat pula insyaallahu taala. Demikian. Jangan khawatir para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ketika berinfak pasti Allah akan mengganti, ya. Allah sendiri mengkabarkan dalam surah Saba ayat 39, Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Ya. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu itu, maka Dia akan menggantinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebaliknya ada malaikat yang satu lagi yang mendoakan, ya, adanya kerugian bagi orang yang pelit, medit, kikir, bakhil, ya, yang menahan hartanya, tidak mau berbagi kepada sesama. Ya, didoakan oleh malaikat ini dengan doa kebinasaan, kehancuran dan kerusakan harta. Masya Allah, ya, rugi tentunya, ya. Nah, demikian. Bagi yang pelit, ya, bagi yang kikir, yang bakhil, yang menahan hartanya, tidak suka berbagi, tidak mau memberi, ya, tidak berempati, ya, maka yang seperti ini dia akan mendapatkan doa malaikat tersebut. Ya, kalau memang dia pelitnya memang pelit dia, maka dia bisa dapatkan doa ini di waktu pagi, di siang hari, atau di malam hari. Memang dia pelit, ya, dia itu kikir, demikian. Dia itu bakhil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dia dapatkan, ya, bagi orang yang dia berinfak, dia dapatkan doa malaikat ini bisa di waktu pagi segera ketika dia berinfak, di siang hari atau di malam hari, ya. Begitu juga orang yang kikir menahan hartanya, ya, itu baik itu di waktu pagi, siang atau malam hari, dia tetap akan dapatkan doa malaikat ini, yaitu doa kebinasaan, doa kehancuran harta atau kerusakan harta, berkurangnya harta. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspada kalian terhadap kekikiran itu, karena sesungguhnya kekikiran itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir itu mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah-darah di antara mereka dan saling menghalalkan, ya, mahram-mahram mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang kikir memang ini akan membawa kepada bencana, ya. Ini telah membuat kerusakan dan kebinasaan bagi orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sifat kikir ini bisa membuat orang itu menumpahkan darah, ya. Kalaulah seseorang itu dia tidak kikir alias suka memberi, ya, tentunya ketika ada kasus, ya, maka seseorang itu dia akan mengeluarkan hartanya agar cepat menyelesaikan kasus, bukan mempertahankan kasus tersebut, masalah tersebut, sehingga barangkali, ya, pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya, lantas dia pun akan mengambil sebuah sikap, yaitu mempertahankan diri atau barangkali menyerang lawannya. Demikian. Padahal andaikan, ya, sedikit saja dikeluarkan harta untuk menyelesaikan kasus tersebut, mendamaikan permasalahan tersebut, ya, maka ini akan bisa, ya, meminimalisir bahkan menghilangkan kerusakan ini, yaitu tertumpahnya darah. Demikian, ya. Ada orang yang mereka karena kekikirannya bahkan ingin mendapatkan harta dari pihak lain dan kikirnya dia, sampai dia barangkali menjual, ya,
orang-orang yang menjadi mahramnya, ya. Mungkin anak perempuannya dia jual, nah begitu ya. Begitu juga ya barangkali orang-orang yang lain. Nah, seperti itu. Baik dari mahramnya tentunya. Nah, ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kerugian dari sifat kikir ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, tatkala beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang tersisa dari kambing yang telah disembelih, ya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma baqiya minha illa katifuha, ya. Rasul bersabda baqiya kulluha illa katifaha, ya. Tersisa semuanya kecuali bagian katif. Katif itu artinya adalah bagian leher dari kambing tersebut. Maka Ibunda Aisyah mengatakan ma baqiya minha illa katifuha, ya. Tidaklah tersisa dari kambing tersebut kecuali katifnya. Itu maksudnya adalah semuanya diinfakkan, ya, tidak tersisa dari dagingnya kecuali katifnya, yaitu katif, ya, bagian pundak kambing itu, demikian. Dan itu pula yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Jadi telah disedekahkan. Nah, ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi, ya, memotivasi para keluarga beliau untuk juga bersedekah, ya, berbagi, berinfak, ya. Di mana ternyata ketika Nabi bertanya, ya, tersisa semuanya kecuali katifnya, yaitu bagian, ya, pundak dari kambing tersebut. Nah, ini ternyata diinfakkan atau disedekahkan, tersisalah katifnya, yaitu bagian pundak yang disenangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini contoh teladan dari beliau dan keluarga beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis, ini hadis yang terakhir yang akan kita sebutkan dalam pertemuan kali ini, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya siapa saja yang bersedekah dengan kurma yang sedang dari hasil usaha yang baik, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan menumbuh kembangkan sedekah tersebut bagi pemiliknya atau pelakunya, sebagaimana salah seorang di antara kalian itu menumbuh kembangkan atau mengembang biakkan hewan-hewan ternaknya, ya, sampai semisal gunung, yaitu memenuhi gunung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lewat hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk bersedekah, walaupun cuma, ya, ukuran kurma yang sedang kecil, ya. Barangkali pun kalau cuma satu kurma saja nggak berat bagi kita untuk bersedekah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sebutkan bagaimana, ya, satu kurma itu, ya, bisa menjadi penghalang dari neraka. Nah, di sini satu kurma, ya, bila disedekahkan dengan ukuran yang sedang, tapi asalkan dari hasil usaha yang baik, ya, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari usaha yang baik, maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala, ya, mengapresiasi, kalau bahasa kita apresiasi, ya, mengapresiasi hambanya yang bersedekah itu dengan menerima
menerima, ya, yaitu Allah menyambut, ya, kebaikan hamba yang bersedekah dengan satu biji kurma atau satu kurma tersebut dengan ukuran yang sedang, itu Allah terima dengan tangan kanan. Ya tentunya tangan kanan beliau bukanlah seperti tangan kita, demikian, ya. Sama dalam nama, tidak mesti sama dalam hakikatnya, demikian. Ketika Nabi SAW mengkabarkan seperti ini, maka imani saja, ya, imani saja, demikian. Dan jangan bayangkan bagaimana bentuknya. Jangan disamakan dengan, ya, tangan-tangan para hamba, demikian. Kemudian jangan pula berani-berani untuk menolaknya, dan jangan pula berani untuk mentakwilkannya, memalingkan kepada makna yang lainnya, demikian. Imani saja, demikian. Yang jelas ini bentuk apresiasi kalau kita katakan, ya, istilah sekarang apresiasi, yaitu bentuk sambutan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap hamba yang bersedekah walaupun dengan satu kurma yang berukuran sedang, ya. Allah terima dengan tangan kanannya, dan Allah menumbuh kembangkan, ditumbuh kembangkan itu sedekah tersebut walaupun dia cuma satu, ya, biji kurma, ya, satu kurma yang ukuran sedang, Allah tumbuh kembangkan, Allah perbanyak, ya, Allah kembangkan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini di surah Al-Baqarah 276 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menghancur leburkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Nah, demikian. Jadi sedekah itu Allah tumbuh kembangkan di sisi Allah tentunya. Itu pahalanya. Yang juga pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya tumbuh kembang itu untuk sedekah, infak di jalan Allah itu 700 kali lipatnya, itu minimalnya. Itu minimalnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tumbuh kembang yang luar biasa. Dari 1 menjadi 700 kali lipatnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah berfirman, permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji, infaknya itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang, yang di setiap batang itu ada 100 biji. Nah, begitulah bentuk tumbuh kembang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah zat yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Demikian. Luar biasa. Ini menunjukkan memang Allah tumbuh kembangkan, ya. Kalau sedikit Allah tumbuh kembangkan. Kalau banyak pun apalagi, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, lalu Rasulullah memberikan permisalan bagaimana manusia juga melakukan, ya, perkembangbiakan. Maksudnya melakukan tindakan perkembangbiakan pada hewan. Manusia punya hewan-hewan yang dikembangbiakan. Ya, kalau kita lihat, ya, di padang pasir atau di wilayah gunung, masya Allah, ya, bagaimana kita lihat satu gunung itu dipenuhi oleh hewan-hewan ternak, banyak sekali. Kalau kita hitung jumlahnya mungkin ratusan. Kalau Allah katakan 700-nya, masya Allah. Jadi mungkin 700 gembalaan itu bisa memenuhi, ya, 700 gembala atau 700 hewan itu bisa memenuhi satu gunung, ya, memenuhi satu gunung. Seperti itu Allah tumbuh kembangkan, demikian. Beranak pinak dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini motivasi yang besar bagi kita, ya. Di hadapan kita saat ini, ya, kita saat ini dihadapkan
kepada donasi. Ya. Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibangun di wilayah Medan dan sekitarnya itu akan dibangun di atas lahan yang belum tuntas pembayarannya, masih terhutang ya pembayarannya. Kurang lebih sekitar 600 juta sekian rupiah lagi. Nah, ini tentunya adalah peluang yang besar kalau kita pingin ya punya aset akhirat. Tentunya ini aset akhirat. Karena pasti di akhirat akan didapatkan. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu balas di dunia. Ya buktinya adalah Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu Allah ganti. Kalau diganti berarti di dunia. Karena harta itu masih dimanfaatkan di dunia, maka Allah ganti. Jadi di dunia pun didapatkan. Begitu. Nah, itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah pernah mengurangi harta karena Allah akan ganti. Nah, begitu. Diganti di mana? Ya di dunia. Padahal kalau kita bersedekah sebesar contohnya ya 1 juta, ya 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, jelas uang kita itu berkurang. Nyata uang itu berkurang. Tapi mengapa Nabi SAW mengatakan mana qasat shadaqatun min malin? Sedekah itu tidaklah pernah mengurangi harta. Kenapa? Karena Allah janjikan pertambahan. Itu dia. Sebelumnya Allah katakan Allah janjikan untuk diganti. Kemudian nanti ditambah, Masya Allah. Ini di dunia tentunya, ini di dunia. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Ya, Masya Allah. Ya, silahkan. Ini punya peluang yang besar kita. Silahkan. Ya, Anda bisa melihat ya informasi tentang donasi ini di layar kaca Anda tentunya. Ya, nah ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan. Ini momen yang tepat barangkali untuk motivasi saudara sekalian. Ya, untuk kita berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin. Kita cukupkan saja untuk penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan urgen Ustadz. Baik, ini urgen ini ya. Kita dahului saja. Mohon izin bertanya, sebelum meninggal almarhum, maksudnya orang yang meninggal ini sempat sholat dengan ditayamumi. Karena hanya bisa berbaring, duduk pun tak bisa. Di malam menjelang akhir hayatnya almarhum itu koma, maksudnya adalah si mayit tadi itu koma sebelumnya. Akalnya seperti sadar atau tidak sadar. Kami tetap mentayamumi untuk sholat maghrib dan isya. Tetapi ya almarhum atau orang yang sudah wafat tersebut tadinya itu badannya sangat dingin dan nafasnya tersengal-sengal. Entahlah apakah almarhum melaksanakan sholat atau tidak. Apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai keluarganya untuk menolongnya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah. Untuk seseorang yang dalam kondisi sakaratul maut, yang barangkali bagi sebahagian orang yang hadir di sekitarnya itu terkadang tidak diketahui. Tindakan yang dilakukan oleh orang sekitar untuk mempersiapkan orang yang dalam kondisi sakit itu agar dia bisa sholat, ini tindakan yang benar.
ini tindakan yang benar, mempersiapkannya ya untuk bisa sholat ya. Namun apabila orang yang sholat, orang yang sakit tersebut ternyata tidak sholat atau tidak diketahui apakah sudah sholat atau tidak sholat ya, maka insya Allah taala orang tersebut ya itu mudah-mudahan ya dalam kondisi sakaratul mautnya yang dia sulit untuk bisa antara sadar atau tidak sadar barangkali ya, maka ini bisa jadi terangkat darinya kewajiban sholat. Ketidaksadarannya atau kondisi sadar atau tidak sadar yaitu dalam kondisi yang seperti ini, antara sadar tidak sadar seperti itu, ini barangkali membuat sudah terangkat kewajiban sholat bagi dirinya. Lebih-lebih ini adalah sakaratul maut. Nabi SAW dia bersabda, rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia dewasa baligh. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar siuman. Ini semuanya terkait dengan kesadaran akal. Ya. Nah, ketika akal itu tertutup, akal itu tidak penuh, tidak sadar, ya. Anak kecil itu ada akalnya tapi tidak penuh, ya, belum sempurna. Baligh maka sempurna. Itu tidak dicatat amalnya, demikian. Baik itu amal kebajikan maupun amal keburukan, demikian. Nah, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, dia sadar atau tidak sadar kondisinya? Bahkan ketika itu tidak mampu barangkali secara fisik dia untuk apa? Untuk bisa sholat. Demikian. Bahkan barangkali ketika itu para malaikat-malaikat pengiring ya itu sudah hadir. Ya. Dan menanti malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Maka yang seperti ini sulit baginya ya untuk bisa sholat, dan bisa jadi karena kesadarannya tidak sempurna ketika itu bisa jadi ketika itu sudah terangkat pena pencatat amal darinya. Sehingga yang harus dilakukan oleh orang yang hadir ketika itu adalah mentalkinkannya agar dia terbiasa, agar imannya dan kebiasaannya selama di dunia ya menyambut baik tentang kalimat la ilaha illallah ini bisa ya memudahkannya untuk menyebutkan ya kalimat la ilaha illallah itu. Demikian ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya di dunia itu la ilaha illallah, insyaallah dia masuk surga. Demikian ya. Dia masuk surga insyaallah. Ini hadis yang sahih. Namun ini sudah berlalu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sekitarnya terkait dengan sholatnya tersebut? Saya menduga dengan dugaan yang kuat bahwasanya sholatnya tersebut itu sudah terangkat kewajibannya darinya sehingga tidak wajib salat ketika itu. Wallahu taala alam. Ya. Maka perbanyaklah bagi orang-orang yang menjadi ahli warisnya ya, karena mereka yang tentunya merasa bersedih, yang lebih bersedih tentunya. Dan kita pun kaum muslimin tentunya bersedih. Ada saudara kita yang wafat ya, demikian, seperti itu. Ya, kita turut bersedih, turut berduka cita. Ya. Maka kita bersama-sama mari mendoakan. Ya, tentunya lebih diutamakan adalah ahli waris, lebih anak dan istri ya. Mendoakan apa? Ampunan untuk si mayit tersebut. Doakan ampunan. Karena doa ampunan ini sangat bermanfaat bagi orang yang sudah wafat, bagi orang yang hidup saja bermanfaat, bagi orang wafat lebih-lebih. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat orang yang sudah wafat setelah kematiannya. Lalu orang yang tadi yang sudah wafat tersebut, karena diangkat derajatnya, dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Karena dia mendapatkan balasan dari amalan yang tidak dilakukan. Karena setiap orang yang wafat dia akan melihat balasan dari amalan yang dilakukannya. Nah, ketika dia mendapatkan balasan amalan dari amalan yang tidak dilakukannya,
Maka dia bertanya, "Ai Rabbi ma hadhihi, wahai Rabbku, apa ini?" Yaitu balasan atas amal apakah ini? Maka disebutkan, ya dijawab untuk orang tersebut, waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Lihat, diangkat derajat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Diangkat derajat orang yang sudah wafat. Yang bisa jadi ini diangkat dari derajat dia dalam kondisi disiksa sampai tidak disiksa, atau ketika mendapatkan satu nikmat untuk menuju kepada nikmat yang lebih tinggi, demikian. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kan untung besar. Maka banyak istighfar. Itu mohon ampun ya kepada Allah untuk orang yang sudah wafat ini. Perbanyak itu. Demikian. Kemudian mohonkan ya mohonkan ya kepada Allah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti contohnya ya dilapangkan, diluaskan kuburnya, diangkat siksanya ya, atau diringankan siksanya ya, diberi nikmat-nikmat kubur. Nah, seperti itu. Seterusnya dari doa-doa kebaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan juga bisa dengan kirim pahala berupa infak atau sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah wafat, demikian ya, atau untuk orang yang sudah wafat, demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, seorang sahabat Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah wafat. Wa ana ghaibun anha, sementara aku tak ada di sisinya. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Apakah bermanfaat bila aku bersedekah ya, mensedekahkan sesuatu ya? Apakah bermanfaat untuknya sesuatu yang bila aku bersedekah dengannya itu kuarahkan untuknya? Apakah bermanfaat? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, ya bermanfaat. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa tunaikan ya wasiat-wasiatnya, bayarkan hutang-hutangnya, demikian. Nah, seperti itu ya. Dan tunaikan juga nadar-nadarnya bila punya nadar. Hutang kepada Allah berupa contohnya puasa, maka itu juga harus dibayarkan. Hutang kepada manusia maka juga dibayarkan. Nazar hutang kepada Allah juga dibayarkan. Nah, seperti itu. Itu pun bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah wafat ini, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka terimalah dan ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah, abaikanlah dan maafkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita motivasi, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 600 juta sekian rupiah. Silahkan ya Anda melihat informasi lanjutan ini ya di layar kaca Anda. Silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.